Hanja, Edi Sukendri di channel saya, Edi Sukendri Hanja. Oke, pada pertemuan ini kita masih melanjutkan tentang materi persamaan lingkaran. Ini adalah merupakan bagian kedua, yaitu tentang bentuk umum daripada persamaan lingkaran tersebut. Kita ketahui bahwa persamaan lingkaran ini merupakan materi matematika peminatan di kelas 11 semester genap. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah tahu bahwa persamaan lingkaran yang pertama berpusat 0,0 adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Kemudian persamaan lingkaran berpusat di a, b adalah buka kurung x kurang a tutup kurung kuadrat. Seperti ini persamaan lingkaran, saya catat ini aja, berpusat 0,0 kemarin adalah x kuadrat plus y kuadrat. Oke, itu berpusat di 0,0. Kemudian persamaan lingkaran berpusat di a, b itu adalah x kurang a kuadrat ini karena bergeser kemarin, ditambah y kurang b kuadrat sama dengan r kuadrat. Sekarang kita akan mencari bentuk umumnya. Jadi kalau x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat, apabila kita uraikan, yang ini kita kuadratkan menjadi x kuadrat, kemudian 2 kali x kali min a jadi min 2ax, kemudian min a dikuadratkan jadi plus a kuadrat tentang materi perfaktoran. Kemudian di sini juga sama, y-nya dikuadratkan y kuadrat, kemudian 2 dikali y dikali min b, min 2by, kemudian min b dikuadratkan plus b kuadrat, ini kita pindahkan min r kuadrat sama dengan 0. Sehingga kalau kita susun dia menjadi x kuadrat plus y kuadrat min 2ax, kemudian min 2by, kemudian plus a kuadrat plus b kuadrat min r kuadrat sama dengan 0. Sehingga bentuk umumnya kita ubah menjadi x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Dengan demikian berarti bahwa a di sini, nilai a di sini sama dengan ini. Berarti min 2a sama dengan a besar. Sehingga a-nya di sini adalah min setengah a besar. Kemudian di sini adalah min 2b, min 2b ini y-nya by x min 2b sama dengan sini b besar. Sehingga b kecil di sini adalah negatif setengah b besar. Kemudian c-nya adalah a kuadrat ditambah b kuadrat dikurang c kuadrat dikurang r kuadrat. R kuadrat ini kita pindahkan ke sini jadi r kuadrat a kuadrat ditambah b kuadrat dikurang c, sehingga r sama dengan akar dari a kuadrat plus b kuadrat dikurang c. Berarti kesimpulannya, maka apabila dia berbentuk x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0, maka persamaan itu berpusatnya di a, b. A dan b nya itu a kecil dan b kecil, berarti a kecilnya adalah min setengah a besar, di sini b-nya adalah min setengah b besar. Sedangkan jari-jarinya itu adalah jari-jari akar dari harga a kecil kuadrat ditambah b kuadrat dikurang c. Itu adalah untuk mencari pusat dan jari. Diketahui persamaan lingkaran berpusat di negatif 4,3 pusatnya. Oke, dengan jari-jarinya
sama dengan 7 misalkan ya, adalah 7. Oke. Kemudian diketahui persamaan lingkaran berpusat di min 4,3 dengan jari-jari sama dengan 7. Misalkan kita disuruh mencari persamaan lingkarannya, maka persamaan lingkarannya rumusnya kan tadi adalah X dikurang A kuadrat plus Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita masukkan A-nya ini berarti X, ini min A-nya min 4 jadi plus 4 kuadrat ditambah Y min B-nya 3. Oke, R-nya ada 7 kuadrat. Kita uraikan, ini dikeluarkan menjadi X kuadrat ditambah 2 kali X kali 4 berarti 8X plus 4 dikuadratkan 16 ditambah Y dikuadratkan Y kuadrat 2 kali Y kali negatif 3 berarti negatif 6Y negatif 3 dikuadratkan positif 9 sama dengan 7 dikuadratkan 49 sehingga persamaannya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 8X dikurang 6Y ini 16 tambah 9 plus 25 ini pindah ke sini dikurang 49 sama dengan 0. Berarti dengan demikian persamaan lingkarnya adalah bentuk umum X kuadrat plus Y kuadrat ditambah 8X dikurang 6Y 25 dikurang 49 berarti negatif 24 sama dengan 0. Berarti inilah yang namanya bentuk umumnya. Nanti kita balik dari bentuk umum, maka kita kembali ke pusat dan jari-jari. Tapi saya kerjakan dengan dua versi, yaitu versi sesuai dengan rumus tadi dan versi dengan cara cepat. Muncul soal lagi dibalik. Kalau tadi diketahui pusat yaitu min 4,3 dengan jari-jarinya 7, sehingga bentuk umumnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat ditambah 8X dikurang 6Y dikurang 24 sama dengan 0. Sekarang kebalikannya, berarti kalau bentuk umumnya X kuadrat plus Y kuadrat plus 8X dikurang 6Y dikurang 24 sama dengan 0, berarti pusatnya tadi yaitu negatif 4,3 dengan jari-jarinya 7. Sekarang kita buktikan. Yang pertama kita menggunakan dengan cara rumus tadi, cara satu dulu. Oke, kita tahu bentuk umum dari persamaan lingkaran tadi adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Berarti kita tentukan dulu. Berarti ini sama berarti A ini. Berarti A-nya adalah 8. Kemudian B-nya berapa? Nih BY berarti B-nya adalah negatif 6 dan C-nya adalah negatif 24. Kita masukkan. Tadi A kecilnya kan berupa pusat, karena pusatnya kan adalah A, B. A kecil sama dengan negatif setengah A, berarti negatif setengah. A-nya kita ganti dengan 8, berarti dengan demikian negatif 4. Kemudian B kecil di sini adalah negatif setengah B besar. Negatif setengah B besarnya adalah negatif 6. Jadi hasilnya negatif ketemu negatif positif, 6/2 dapat 3. Kemudian jari-jari tidak rumusnya R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C. Berarti akar A kecil adalah negatif 4. Negatif 4 kita kuadratkan ditambah B kecil adalah 3 kuadrat dikurang C-nya negatif 24, sehingga akar dari negatif 4 dikuadratkan adalah 16, 3 dikuadratkan 9, ini jadi plus 24. Berarti 16 tambah 9 25 ditambah 24 akar 49. Berarti akar 49 adalah R-nya sama dengan 7. Dengan demikian berarti pertanyaannya pusat. Tadi pusatnya rumusnya kan A, B. Berarti pusatnya adalah min 4,3 sesuai dengan soal tadi. Dan jari-jarinya adalah 7. Jadi dengan demikian dari bentuk umum bisa kita mencari berapakah pusat dan berapakah jari-jari kita menggunakan rumus yang ada. Nanti keduanya saya gunakan dengan cara cepat.
Jadi kelebihannya cara cepat ini kita tidak perlu menghafal rumus-rumus ini. Ini kelemahannya apabila kita nggak hafal rumus ini, maka kita tidak bisa menyelesaikan soal. Cara pertama tadi kita harus menghafal bahwa A kecil sama dengan negatif setengah A dan seterusnya. Kemudian baru dapat jari-jari, harusnya rumusnya adalah akar dari A kuadrat dan seterusnya. Sekarang kita tidak menghafal rumusnya, tapi kita dengan menyelesaikan pemfaktoran. Kita tahu E kuadrat plus Y kuadrat pasti asal dari sini, asal dari E ini pasti ada di kuadrat kan. Kemudian kita tahu konsep ini adalah yang depan ini kita kuadratkan, berarti E kuadrat, berarti sesuai dengan ini. Kemudian 2 ini kali kita kalikan depan, 2 dikali X, 2X. Supaya menjadi 8X berarti kan dikali positif 4. Kemudian 4 ini kita kuadratkan 16. Maka di sini tidak ada 16 supaya dia sama, maka di sini kita kurangkan dengan 16. Kemudian ditambah, ini sama karena ada Y kuadrat juga, kita buat sini Y kuadrat. Depan ini kuadratkan Y kuadrat, 2 kali Y, 2Y dikali berapa supaya min 6Y dikali negatif 3. Kemudian negatif 3 dikuadratkan positif 9. Di sini tidak ada positif 9 supaya dia pas, maka di sini kita kurang 9. Kemudian di sini kita kurang 24 sama dengan 0. Sehingga dia sudah menjadi persamaan X ditambah 4 kuadrat ditambah ini dekatkan Y kurang 3 kuadrat sama dengan, bisa langsung min 16 min 9 min 25 min 25 min 24 min 49 min 49 kita pindahkan ke sini, berarti sini 49. Ini udah langsung rumus. Maka pusatnya adalah, kita tahu rumus pusat terakhir adalah X min A. Berarti sini min kan rumusnya, jadi ini 4, ini nih min 4, Y min B, B-nya min 3. Dengan R kuadrat, ini kan R kuadrat 49, berarti jari-jarinya adalah akar 49 sama dengan 7. Berarti kita perlu ada dua cara. Cara pertama dengan rumus, cara keduanya kita langsung penyelesaian. Tinggal kamu memilih mana cara yang paling tepat atau yang paling bisa dimengerti. Kan kita ketemu, tentukanlah persamaan lingkaran jika yang diketahui adalah titiknya melalui 3 titik. Titik 1, 4, 3, 6,2 dan 3,5. Kita akan mencari berapa bentuk umumnya dan pusat dan jari-jarinya. Oke, kita tahu bentuk umum dari persamaan lingkaran tadi adalah E kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kita masukkan 3 titik tadi. Titik pertama 1,3. Kita masukkan X-nya kita ganti dengan 1, Y-nya kita ganti 3. Berarti X-nya ganti dengan 1. 1 dikuadratkan 1 tambah 3 dikuadratkan 9 ditambah A dikali 1 berarti A ditambah B dikali 3, ini dengan 3, jadi ini 3B ditambah C sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi A tambah 3B tambah C sama dengan 1 tambah 9, 10 pindah ke sini menjadi negatif 10. Persamaan 1. Kita masuk lagi, kedua adalah 6, negatif 2. Masuk. 6 dikuadratkan 36, kemudian ditambah Y-nya kita ganti dengan negatif 2 dikuadratkan positif 4, kemudian A dikali 6 berarti ini plus 6A, B dikali min 2 berarti min 2B plus C sama dengan 0. Berarti persamaan kedua 6A min 2B plus C sama dengan 36 tambah 40 pindah ke sana berarti negatif 40 titik-titik persamaan kedua. Yang ketiga, kita masukkan titik ketiga adalah negatif 3, negatif 5. Masuk ke persamaan. Negatif 3 dikuadratkan adalah positif 9 ditambah Y-nya negatif 5 dikuadratkan positif 25. A X-nya kita ganti negatif 3, negatif 3 dikali A, negatif 3A. Kemudian B, Y-nya diganti negatif 5, berarti negatif 5, 5B
ditambah C sama dengan 0. Sehingga negatif 3A negatif 5B ditambah C sama dengan 9 tambah 25 adalah 34. Pindah ke sana berarti negatif 34. Ini adalah persamaan 3. Nanti persamaan 1, 2, 3 berarti ini adalah masuk ke materi persamaan linier dengan 3 variabel. Dengan demikian berarti kita mencari persamaan linier dengan 3 variabel. Pertama, 1, 2, 3 jelas yang paling mudah adalah menghilangkan C dulu. Untuk menghilangkan C boleh ngambil 1, 2, 1, 3, 2, 3 dan seterusnya. Misalkan saya mengambil persamaan 1 dan persamaan 2. 1 dan 2, ingatkan kita menghilangkan C. Berarti A ditambah persamaan 1, 3B ditambah C sama dengan 10. Persamaan 2-nya adalah 6A dikurang 2B ditambah C sama dengan negatif 40. Tadi kita menghilangkan C, supaya C-nya hilang, jelas di sini kita kurang. A dikurang 6A berarti negatif 5A. 3B dikurang negatif 2B berarti 3B ditambah 2B positif 5B. C dikurang C habis. Negatif 10, negatif 40. Negatif 10 dikurang negatif 40 berarti menjadi plus sama dengan 30. Ternyata ini bisa dikecilkan. Kita kecilkan saja. Kita bagi dengan 5 atau kita kali dengan 1/5. Sehingga jadi min A plus B sama dengan 6. Ini adalah persamaan keempat. Mengambil persamaan 1, 2, berikutnya boleh 1, 3 boleh, 2, 3 boleh. Kalau begitu saya ambil 1, 3 saja. 1, 3. Oke, satunya 1 dan 3. Satunya adalah A tambah 3B tambah C sama dengan negatif 10. Kemudian yang ketiga adalah negatif 3A dikurang 5B tambah C sama dengan negatif 34. Boleh juga 2, 3 dan seterusnya. Tapi harus disepakati, kalau tadi menghilangkan C maka ini juga harus menghilangkan C. Supaya C-nya hilang kita kurang. Berarti A dikurang negatif 3A berarti A ditambah 3A 4A. 3B dikurang negatif 5B berarti positif 8B. C kurang C habis. Negatif 10 dikurang negatif 34 berarti negatif 10 ditambah 34 dapatnya 24. Ini 4A, 8B, 2B bisa dikecilkan dibagi 3, 4. Berarti ini kita kali dengan 1/4 dibagi 4 ini dapat A. Ini jadi 2B sama dengan ini menjadi 6. Ini adalah persamaan 5. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Kemudian tadi 1 dan 2 mendapatkan persamaan 4. Kemudian 1 dan 3 mendapatkan persamaan 5, boleh 2, 3. Kemudian 4 dan 5 itu harus kita hilangkan. Ada A, ada B, mungkin yang mudah hilangkan A saja. Tidak perlu ini kan. Kita lihat berarti persamaan berapa? Persamaan 4 dan persamaan 5. Menghilangkan apa? Menghilangkan A. Persamaan 4, min A tambah B sama dengan 6. A tambah 2B sama dengan 6. Oke, jelas menghilangkan A. Supaya A-nya hilang dihafalkan, ditambah. Min A tambah A berarti habis. B tambah 2B, 3B. 6 tambah 6, 12. Berarti B-nya adalah 12/3 dapat 4. Kemudian kita substitusikan. Masuk ke sini boleh, masuk ke sini boleh. Kita masuk ke sini aja. Masukkan ke persamaan 4. Seperti persamaan 4. Persamaan 4 adalah min A tambah B sama dengan 6. Min A tambah B ini kita ganti dengan 4 sama dengan 6. Berarti min A sama dengan 6 dikurang 4. Min A sama dengan 2. Berarti A nya adalah min 2. Oke, sekarang tinggal B sudah dapat, A sudah dapat. Berarti kita tinggal mencari harga C. Untuk mencari harga C boleh masuk ke persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Supaya ngitungnya tidak terlalu besar, kita ngambil yang kecil. Mungkin ngambil persamaan 1. Persamaan 1 itu apa? A tambah 3B tambah C sama dengan min 10. A nya kita ganti dengan negatif 2.
3, B nya kita ganti dengan 4 ditambah C sama dengan min 10, sehingga min 2 ini jadi plus 12 plus C sama dengan min 10. Min 12 tambah 2, min 2 tambah 12 berarti adalah 10 tambah C sama dengan min 10, berarti C sama dengan min 10. Min 10 berarti C sama dengan min 20. Berarti A nya dapat, B nya dapat, C nya dapat. Nanti baru hasil akhir kita substitusi ke bentuk umum. Penjelasan tadi bahwa A besar ingatkan adalah min 2, B besar adalah 4, dan C besar adalah negatif 20. Maka pertanyaannya tentukan persamaan bentuk umum, kita masukkan. Maka dapatnya X kuadrat ditambah Y kuadrat. A nya kita ganti min 2. Min 2 dikali X berarti min 2X. Kemudian B kita ganti dengan 4, jadi plus 4Y. C nya kita ganti dengan min 20. Jadi ini adalah persamaan bentuk umum, persamaan lingkaran bentuk umum. Kemudian dari bentuk umum ini kita akan mencari persamaan lingkaran sehingga kita tahu berapa pusat dan berapa jari-jarinya. Tadi sudah saya jelaskan, cara 1 boleh pakai rumus, cara 2 kita bisa langsung. Kita pakai cara langsung aja. Karena sini X kuadrat, maka buka kurung tutup kurung kuadrat, ini pasti depannya adalah X. Depan dikuadratkan X kuadrat. 2 kali depan, 2X dikali berapa supaya min 2X dikali min 1. Min 1 dikuadratkan 1 supaya impas, maka di sini kita kurangi dengan 1. Tambah, karena sini ada Y, maka di sini pasti Y. Kemudian depan dikuadratkan Y kuadrat. 2 kali depan, 2Y dikali berapa supaya 4Y, jelas dikali positif 2. Kemudian 2 dikuadratkan 4 supaya impas, maka di sini kita kurangi dengan 4 dikurang 20 sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi X min 1 kuadrat plus Y plus 2 kuadrat min 1 min 4 min 20 min 1 min 4 min 5 min 20 min 25. Min 25 kita pindahkan ke sini sama dengan menjadi 25. Jadi ini bentuk umumnya, bentuk umum persamaan lingkaran, dan ini adalah persamaan lingkarannya. Sehingga dari persamaan lingkaran berbentuk ini kita tahu berapa pusatnya. Pusatnya adalah 1, negatif 2. Karena rumusnya kan X min A, berarti 1, B nya min 2. Dengan jari-jarinya adalah R kuadrat sama dengan 25, berarti R sama dengan akar 25 sama dengan 5. Dengan demikian, untuk mengetahui 3 titik tadi harus dimasukkan satu-satu persamaan sehingga dia menjadi bentuk umum dan menjadi persamaan lingkaran, sehingga kita tahu berapa pusat dan berapa jari. Sudah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai tentang persamaan lingkaran, yang mana pada pertemuan ini adalah mengenai bentuk umum, kemudian menentukan pusat dan jari-jari. Tonton terus di mana di channel saya Edi Sukendri Hamzah. Jangan lupa di share, like, komen, sehingga materi ini bermanfaat.